Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah Forex CMF, karena telah mempercayakan kami sebagai mitra pilihan, sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi 2 kali berturut-turut sebagai Best Broker dengan rating A+++ versi Bapepti. Fokus saya malam ini akan ke hal-hal yang sebenarnya kita bisa kontrol, tetapi kita sering lepas kontrol, ya teman-teman. Jadi kalau kita flashback, saya pun kalau flashback ya teman-teman, dulu awal-awal trading sama, masih banyak bolong di sana sini, banyak masalah di sana sini, yang harus saya perbaiki, yang harus saya perbaiki. Karena memang waktu itu literasi di dunia trading nggak sebanyak sekarang, teman-teman. Literasi untuk masalah trading itu nggak sebanyak sekarang. Sekarang begitu Anda buka YouTube tentang trading, itu sudah ada ratusan, bahkan ribuan channel tentang trading ya teman-teman. Jadi untuk Anda mencari sebuah ilmu, mencari sebuah materi itu nggak susah. Beda dengan awal saya join di trading teman-teman, di 2008. YouTube aja waktu itu mungkin belum begitu populer ya. Mungkin ada teman-teman yang seangkatan saya, Anda mengenal trading dari 2008, Anda akan merasakan hal yang sama. Bahwa kita cari cari materi itu susah ya. Ada materi yang di buku, yang ada di Gramedia, yang ada di Merbabu kalau di Semarang ya teman-teman. Materi tentang apa? Support resistance, candlestick pattern, chart pattern, yang ada yang itu teman-teman. Untuk materi-materi yang seperti sekarang ini, yang banyak bermunculan itu belum ada. Memang belum ada teman-teman. Jadi standar aja. Tetapi sebenarnya pun materi-materi itu SNR, chart pattern, candlestick pattern itu pun sudah bisa making money. Sudah bisa making money. Asal orangnya tetap konsisten ya dengan satu itu dia kerjakan terus dan semua berjalan dengan konsistensi. Nah, waktu itu memang susah untuk mendapatkan materi. Kali ini di tahun 2024 Anda akan gampang sekali teman-teman. Tetapi satu hal yang perlu Anda tahu, kira-kira makin banyak info yang masuk ke Anda, apa yang akan terjadi teman-teman? Siap Mas Damar? Ya, saat terlalu banyak info yang masuk ke Anda, apa yang akan terjadi ke kita? Bingung, bingung. Bingung, Kader sendiri. keder, basah kuyup, ya. Banyak hal yang negatif juga teman-teman. Susah Karena apa? ngompol. Karena apa? Keadaannya terlalu banyak info yang masuk. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti membedakan yang benar sama yang enggak yang mana. Seperti kita mendengarkan berita hoax di Instagram, sorry melihat ya Instagram, Facebook atau apapun itu medianya banyak berita-berita yang enggak benar karena saking banyaknya yang masuk ke pada kita. Itu yang kejadian sekarang ya. Jadi Anda harus bisa membatasi diri Anda harus bisa mengontrol diri Anda dan satu hal ya teman-teman yang paling sering berkontribusi hal yang buruk itu salah satunya adalah grup grup trading. Saat Anda ada di grup ya, yang mana tradernya itu semua barbar, tradernya semua barbar ya teman-teman. Tolong di tanda kutip tradernya barbar, equity $100 dia bisa open sampai satu lot, mungkin dia pakai leverage yang luar biasa besar, atau dengan uang $100 layernya minta ampun banyaknya, ya tradingnya seperti itu.
Ingat, Anda bisa ikut ke bawah arusnya mereka, ya. Anda bisa ke bawah arusnya mereka. Dan satu hal yang teman-teman harus ngerti, kadang-kadang karena kita melihat, ya, apa apa yang orang pertontonkan kepada kita, kita pengen, kita nggak kontrol itu. Kita pengen, kita coba. Kita pengen, kita coba. Orang itu sehari bisa $100 dari $50. Orang itu bisa $50 sehari profitnya dari modal $10. Mungkin teman-teman, itu yang diperlihatkan yang profit, ya. Yang diperlihatkan hanya yang profit. Kalau loss, kalau dia rugi, dia nggak memperlihatkan ke Anda. Jadi tolong kita juga pinter sebagai trader. Ya, Anda harus pinter. Karena kalau nggak pinter, ya ini tadi, jadinya lose control. Setuju ya teman-teman? Salah satu pemicu untuk Anda melakukan trading yang barbar adalah grup Anda. Grup Anda. Makanya saya nggak suka dengan ada orang yang share hasil profit. Nggak ada dasarnya, tiba-tiba dia share hasil profit. Saya nggak suka. Karena apa? Itu memicu orang yang melihat itu akan pengen, pengen coba. Ini gimana sih? Oh, lotnya harus gede ya. Oh, posisinya harus banyak ya. Dia coba, teman-teman. Alhasil orang yang ikut itu tadi, yang belum ngerti, jadi korban. Oke, jadi concern saya di situ, karena jujur, saat saya bicara tentang hasil trading dan resiko trading, saya lebih suka membicarakan tentang sebuah risiko daripada hasil. Karena hasil itu akan mengikuti nantinya. Tapi saat Anda tahu tentang resiko, Anda bisa benar-benar mengontrol hal itu. Nah, kita bicara sebuah hal ya yang tiap hari kita hadepin, yang tiap hari ya pasti ada lah di sekitar Anda. Anda tahu hal yang bisa Anda kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, kita buka pelan-pelan mindsetnya, nggak usah keburu-buru, biar kita sama-sama sadar apa sih kesalahan saya selama ini, ya teman-teman. Apa sih kesalahan saya selama ini? Serakah kah? Ya, terlalu takut entry kah? Terlalu ikut orang kah? Terlalu ikut signal kah? Ya, atau Anda nggak melakukan cut loss saat Anda ke floating? Atau Anda nggak bikin trading plan? Kita coba lebih mawas diri. Karena saya yakin sekarang sudah ada 36 orang di sini dan Anda hadir di webinar ini, ya, pasti Anda punya harapan besar di dunia trading. Setuju? Setuju teman-teman? Ya, Setuju, Pak. setuju Setuju. ya. Setuju. Anda dan saya pasti punya harapan besar di dunia trading. Jadi, Pasti, Pak. pasti ya teman-teman ya. Karena Anda punya harapan besar di dunia trading, alangkah baiknya hal-hal yang buruk itu kita buang. Kita tinggalin teman-teman. Buat laut kalau kata orang Semarang. Ya, jadi hal-hal yang nggak perlu dikerjakan kita nggak usah kerjakan. Hal-hal yang penting saja yang kita kerjakan. Karena memang tujuannya kita apa? Tujuannya kita ke depan yang jauh, bukan yang pendek-pendek. Dan saya selalu bilang bahwa trading itu maraton bukan sprint. Yang pentingnya Anda mengatur energi Anda untuk sampai ke finish, bukan kecepatan. Ya, mendingan konsisten dikit-dikit, dikit-dikit daripada tiba-tiba akun Anda profit besar habis, profit besar habis. Mendingan pelan-pelan.
Siap. Saya setuju bahwa semua orang di sini, semua pasti ingin konsisten, ingin dapat penghasilan lebih dari trading. Jadi kita akan coba concern ke hal-hal yang krusial dulu. Ini akan saya coba capture dulu ya. Saya lupa belum copy-nya ini tadi. Saya capture untuk saya kirim ke channel. Ini dia. Nah, oke. Mantep Pak Ari. Memang sebenarnya bukan kita anti sama mereka, bukan. Cuman saat kita ya begitu terus itu kita apa sih yang kita kejar, teman-teman? Apa sih yang kita kejar? Ya. Nah, waktu kita bicara hal yang di luar kendali, masa depan kita nggak bisa kendalikan, teman-teman. Kita nggak ngerti ada apa yang akan terjadi sejam lagi, 2 jam lagi, besok pagi, besok lusa, minggu depan, bulan depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Masa lalu ya sudah lalu, kita nggak bisa rubah. Ya, hasil akhir kita pun nggak bisa intervensi dengan 100%. Kita hanya bisa intervensi mungkin 50% lah. Ya, di luar kendali kita waktu. Kenapa? Saat Anda berhenti, waktu nggak berhenti, teman-teman. Ya, saat Anda berhenti, waktu nggak berhenti. Jadi tetaplah jalan. Meskipun pelan, no problem. Meskipun pelan, no problem. Tetap belajar. Di luar kendali kita, keputusan orang lain. Ya, kita punya sebuah eh, gambaran untuk bisnis, project, kita bikin proposal, kita sodorkan ke orang itu, apa pasti orang itu accept? Belum tentu. Orang itu bisa menolak juga. Jadi keputusan orang lain di luar kendali kita. Hal yang di luar kendali ini biarin aja. Memang ini bukan porsinya kita, teman-teman. Lingkungan sekitar di luar kendali kita. Apapun yang orang lain katakan tentang Anda, biarin. Selama Anda memang ada di jalur yang baik, on track, ya. Opini orang lain, biarin. Lingkungan sekitar, biarin. Anda tetap jalan. Nah, sekarang kita bertanggung jawab terhadap apa yang bisa kita kendalikan. Ya, teman-teman. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang bisa kita kendalikan. Mindsetnya kita, cara pikirnya kita bisa kendalikan. Bisa. Jangan sampai jadi mindset penjudi. Beberapa waktu lalu saya sempat sering bahas banget tentang judi. Lalu setelah judi saya bahas tentang ketergantungan atau kecanduan, teman-teman. Ya, jadi mindsetnya Anda sendiri yang tahu. Kalau ada yang salah, dikomunikasikan dengan pihak yang bisa lebih mengerti, lebih paham, teman-teman. Ya, lebih paham. Anda bisa bertanya, malam Pak Yo, aman Pak. Ya, teman-teman. Mindsetnya Anda bisa Anda kendalikan. Keputusan Anda bisa kendalikan. Nanti malam FOMC, ya, nanti malam jam 1 FOMC, benar ya teman-teman ya. Keputusan Anda untuk trade waktu FOMC atau tidak ada di tangan teman-teman sendiri, bukan di tangan saya. Ya, jadi kendalikan diri Anda. Saya mau trade FOMC nggak ya? Ah, nggak usah deh, saya tidur aja. Loh, tapi kan besok libur. Nggak apa-apa deh, saya lihat FOMC. Saya lihat, bukan trade. Ya lihat aja. Saat keputusan Anda memang hanya melihat, jangan sampai teman-teman terangsang oleh market yang geraknya signifikan. Yang membuat keputusan Anda yang sudah pengennya hanya nonton aja, jadi trade. Banyak ya yang kejadian seperti itu ya. Malam, Masku, oh, notulen ya Om. Tapi mungkin ada goyang-goyangnya lah ya. Betul Om.
nggak tahan, tangannya gatel. Nah, keputusan Anda itu di tangannya teman-teman sendiri. Jujur, trading itu saat Anda ambil keputusan tuh kan Anda nggak harus bekerja keras ya teman-teman. Misalnya begini, saya memutuskan untuk pindah rumah. Oke, misalkan saya beli rumah baru, saya memutuskan untuk pindah. Pindah rumah itu kan butuh effort yang luar biasa. Anda pindahkan mobil Anda pindahkan kasur Anda pindahkan barang-barang Anda. Tapi keputusan untuk trading itu hanya apa ya? Sejauh Anda keluarkan handphone, Anda buka MetaTrader, Anda klik buy and sell. Selesai. Jadi itu nggak butuh tenaga yang banyak, teman-teman. Hati-hati, ya. Buy and sell itu sejauh Anda ngeklik dan Anda nggak keluarin tenaga banyak. Jangan sampai karena Anda terlalu gampang mengambil keputusan buy or sell, Anda jadi nyepelekan itu market. Ya, teman-teman. Dikit ya Om goyangnya. Oke, masih ada floating, mungkin bisa dipasang SL dan TP-nya aja Om. Mindset Anda bisa kendalikan. Keputusan itu 100% ada di tangannya Anda, ya, di tangannya Anda. Apa yang mau makan, apa yang Anda mau minum, ya, itu ada di tangannya Anda. Lalu fokus kepada, saya hanya mau fokus trade kepada market gold. Saya hanya mau fokus trade di pound sterling. Saya hanya fokus trade di Aussie. Itu keputusan ada di tangan Anda. Oke. Reaksi saat Anda kena SL atau kena TP, reaksi ada di tangannya Anda. Tapi mungkin kadang-kadang ada refleksnya ya. Ada refleksnya. Aduh, kena stop loss. Jadi murung, mood jadi buruk. Atau ini jadi bad day-nya Anda. Karena Anda pagi-pagi sudah kena SL. Tapi kembali lagi, saat Anda menentukan reaksi itu kan bisa aja. Oh ya sudahlah, sudah SL. Toh itu SL saya cuma 1%. Toh SL saya cuma 2%. Mindset Anda yang mengcover reaksi ini. Ya, emosi. Kadang-kadang memang kita lepas kontrol, kita emosi. Di jalan, disalip dari sebelah kanan, kencang sekali, tahu-tahu motong ke kiri. Ya kita naik mobil, kita kadang emosi, jengkel. Tapi kan Anda bisa kendalikan. Anda mau kejar mobil itu, atau Anda stay di tempatnya Anda. Anda buy, market drop, lalu Anda kena SL, Anda kejar lagi karena emosi, atau Anda mau stop, itu ada di tangannya Anda. Itu ada di tangannya Anda. Wah, floating plus ya jangan jangan dipikir ya Om. SL plus saja lah ya. Ada Om Andris, nanti kita tanya jawab di belakang. Trade fokus 5 per no problem, asal Anda sudah berpengalaman. Asal Anda sudah berpengalaman. Kalau belum berpengalaman, 1-2 per dulu aja. Ya, kata-katanya Anda itu dalam kendalinya Anda. Anda mau kata-kata yang buruk atau yang baik, itu di tangannya teman-teman, di mulutnya kita. Ya, batasan dirinya kita itu juga ada dalam kendalinya kita. Nah, kita akan coba bahas tentang hal yang dalam trading itu, amin, ya, yang dalam trading itu bisa kita kontrol, teman-teman. Saat melakukan trading, forex secara manual, manusia memiliki kendali penuh atas berbagai aspek trading. Ya, kendali penuh, teman-teman.
Teman-teman bisa milih pasangan mata uang seperti pertanyaan yang tadi. Ya, kalau trade lebih dari satu pair apakah berisiko, Pak? Contoh kita fokus ke 5 pair. Sebentar teman-teman, saya minum dulu. Tenggorokannya tiba-tiba kering. Ya, nah di sini pemilihan mata uang ini itu kan 100% di tangannya kita. Anda punya watchlist di MetaTrader ataupun di TradingView ataupun di aplikasi apapun yang Anda buat trading. Saat Anda mau pilih pasangan mata uang, itu kan 100% dikontrol Anda, teman-teman. Dalam kontrolnya teman-teman sendiri. Ya, padahal banyak orang yang sering begini. Ah, kenapa sih saya ambil pound sterling? Padahal tadi saya ngelihatnya euro. Ah, kenapa sih saya ngelihat trading euro? Padahal saya tadi ngelihatnya gold. Karena hasilnya buruk. Pernah ada yang berpikiran seperti itu? Kenapa sih saya harus milih pound sterling? Padahal tadi saya lihatnya euro. Jadinya salah kan? Padahal memilih mata uang itu ada di tangannya Anda. Anda sendiri. Yang mau konsisten atau enggak. Pada pemikiran Anda sudah di awalnya euro. Tiba-tiba pindah ke pound sterling. Iya teman-teman. Anda mau memilih satu mata uang atau 5 itu di tangannya Anda sendiri. Cuman saya minta tolong sesuaikan kapasitinya Anda. Ya teman-teman. Kapasitasnya Anda saya minta tolong disesuaikan. Saya lebih suka teman-teman trade itu satu trade ini selesai baru saya trade lagi. Ya, misalkan dari beberapa mata uang, pound sterling, euro, Aussie, tiga ya, pound sterling, euro, Aussie. Ini tiga-tiganya saya punya setup untuk buy misalkan. Yang saya entry kan biasanya cuma satu teman-teman. Saya pilih pound sterling misalkan. Euro Aussie saya tinggal. Kenapa? Saya nggak mau kena stop loss yang beruntun. Kalau kena stop loss ya sudah satu aja. Saya nggak mau. Saya nggak mau kena stop loss yang tiba-tiba banyak. Saya nggak mau teman-teman. Saya pilih mata uangnya apa tadi? Pound sterling saja. Ya sudah, saat ada tiga pair tersebut di depan mata, pilih pound sterling ya sudah. Fokus on pound sterling. Jangan pindah ke euro atau Aussie. Karena banyak orang yang suka begitu. Apalagi gold. Ya teman-teman. Tadi yang dilihat itu apa namanya? Pound sterling Aussie. Tiba-tiba ngelihatnya gold. Nah itu jadi masalah. Oke. Jadi mata uang ada di tangan Anda sendiri untuk pemilihannya. Kedua, trader bebas menggunakan berbagai metode trading dan penggunaan metode analisa tersebut dalam kontrol trader itu sendiri. Ya, saya pernah bilang di short YouTube saya, rules di dalam market adalah market selalu benar. Ya, kalau market salah, lihat pasal 1. Jadi market nggak pernah salah. Kita yang salah. Kita yang salah. Jadi kalau Anda salah, ya sudah. Mengaku aja salah. Ngaku aja salah, teman-teman. Ya, kita ngaku aja kalau kita salah. Jangan ngeyel ke market. Kalau ngeyel, resikonya ditanggung sendiri. Harusnya menurut Fibonacci ini sudah terkoreksi. Dan saatnya dia balik naik lagi. Tetapi kenapa turun terus?
Ya kalau turun terus berarti trennya mungkin mau berubah atau market mau sideways. Ya, mungkin trennya mau berubah atau mau sideways. Nah, di saat terjadi seperti itu, jangan salahkan pasarnya. Ya memang Anda lagi kena reversal atau Anda lagi kena sideways. No problem, masih ada peluang berikutnya. Ya, betul, Om Sio. Intraday profit 1% ideal gak sih? Sekali lagi ya, Mas Rey, jangan berpikiran profit 1% ideal nggak sih? Tapi berapa resiko yang siap Anda tanggung dulu? Berapa resiko yang siap Anda tanggung dulu? Jangan bicara profit dulu. Kalau profit berapapun, itu profit. Tetap namanya profit. Everybody happy. But saat terjadi sebuah resiko, itu gimana? Jadi jangan profitnya yang Anda pikirkan dulu, tapi resikonya dulu. Berapa yang Anda siap tanggung dulu, Mas Rey? Mas atau Pak ini. Ya. Nah, penentuan waktu trading. Trader bisa memutuskan kapan mereka masuk atau keluar dari pasar. Ya, ya teman-teman. Suara saya masih kah jelas? Jelas Pak, jelas. Masih jelas ya Pak ya? Siap. Oke. Jelas Om. Oke. Penentuan waktu trading. Trader bisa memutuskan kapan mereka masuk atau keluar dari pasar, termasuk memilih waktu yang tepat berdasarkan volatilitas pasar atau likuiditas. Charlie Van Houten. Nah, ada yang sampai hari ini masih bingung ngatur waktu tradingnya. Ada yang masih bingung ngatur waktu tradingnya. Oke, Om Deddy sesi US. Nah, teman-teman, kalau saya bilang ya, trading itu adalah sebuah bisnis yang sangat fleksibel, fleksibel. Ya, saya bukan menyebut trading itu investasi, tapi trading itu adalah bisnis. Ya, trading adalah bisnis. Masuk ya. Ideal jam-jamnya jam berapa? Teman-teman harus ngerti dulu. Sekarang yang Anda pikirkan bukan jamnya tradingnya, tapi Anda lihat aktivitasnya Anda. Aktivitasnya Anda seperti apa? Ya, aktivitasnya Anda seperti apa? Nah, gini teman-teman. Eh, Trader itu kan ada yang scalper. Banyak orang yang mengaku scalper ya teman-teman. Day trader, swing trader, position trader. Sudah tahu teman-teman artinya? Jangka pendek sekali, ya. Yes, sangat setuju, Om. Jangka satu hari, ya. Swing trader jangkanya bisa beberapa hari, oke, mingguan atau lebih.
panjang lagi. Nah, mantap. Nah, teman-teman, Anda harus tahu dulu Anda mau jadi yang mana. Dan Anda harus sesuaikan dengan aktivitas Anda. Misalkan Anda seorang karyawan, oke? Karyawan itu mungkin masuk jam, ya, pulang jam 5 sore, oke? If Anda seorang karyawan, entah karyawan swasta atau negeri, monggo aja. Ya, misalkan posisi Anda seperti ini, jam 9 pagi masuk, jam 5 sore pulang, ya, berarti Anda punya waktu malam hari. Malam hari Anda punya waktu untuk trade. Berbahagialah Anda yang hidup di Indonesia. Karena hari jam kerja Anda bisa bekerja, malamnya Anda bisa cari sampingan di pasar forex. Cari sampingan loh teman-teman, bukan cari masalah. Ya, karena banyak trader yang pengen cari sampingan, tapi yang didapat adalah masalah. Oke, jadi waktu free Anda malam hari, Anda bisa trade US market. Ya, Anda bisa trade US market. US market bisa jam berapa? Antara jam 19, tergantung musimnya, winter atau summer. Oke, sampai close nanti paginya. Kalau Anda seorang karyawan. Jadi waktu trading itu fleksibel. Tapi lihat dulu profilnya Anda seperti apa. Profilnya Anda seperti apa. Jangan sampai di jam kerja Anda paksakan trading. Bukan ya Om. Ya, kalau Anda dipanggil bos, Anda harus meeting, Anda harus bikin laporan yang nggak bisa diganggu. Trading Anda terganggu. Mungkin Anda sudah entry, dipanggil bos, lupa pasang SL, lupa pasang TP. Wah, itu problem, teman-teman. Lotnya pas besar lagi. Ya, jadi sesuaikan dengan profilnya Anda. Lalu, Anda seorang kapiten. Saya ada teman-teman ya, murid, salah satu murid saya yang di tahun 2021, dia seorang pelaut. Ya, dia pelaut. Ya, di laut susah internet. Ini Popeye, Popeye teman-teman dia. Nah, ini Popeye teman-teman. Tahu ya, Popeye dan Olive itu ya. Dia pelaut, susah, internetnya susah. Dia terpaksa jadi apa? Position trader. Dia pakai time frame-nya berapa teman-teman? Daily, weekly, monthly. Karena profilnya dia seperti ini. Dia pelaut, susah internet. Dia trade kadang sebulan sekali, seminggu sekali, kadang-kadang enggak. Karena ini tadi, dia lebih ke position trader. Karena kembali lagi apa? Profilnya dia, seorang pelaut. Ya teman-teman. Ini teman-teman harus tahu dasarnya. Jadi nggak bisa dipukul rata, ayo kita trade US market. Oh nggak bisa, nggak bisa. Ya, nggak bisa teman-teman. Atau Anda seorang karyawan yang sudah bilang, atau karyawan yang kerja shift, ya, kadang pagi, kadang malam. Nah, profilnya Anda harus tahu. Kalau ini
Kalau kadang pagi, kadang malam, saya sarankan apa? Swing trade-nya untuk beberapa hari. Jadi biar nggak keganggu. Kalau Anda shift pagi, ya Anda tinggal pantau posisi aja. Shift malam tinggal pantau. Nggak harus ngelihat-ngelihat terus, teman-teman. Karena kan jam tidur Anda kan pasti berubah-berubah antara malam dan pagi. Malam dan pagi. Ya. Jadi trading memang fleksibel. Tapi aktivitas Anda seperti apa? Profil Anda siapa? Ya. Profil Anda siapa? Kalau Om Deddy, seorang pengusaha mie ayam yang cabangnya 28, ya, dia santai. Om Deddy itu santai. Ya, waktunya banyak. Ini pengusaha, teman-teman ya. Businessman. Waktunya banyak. Nah, atau jaga toko, jaga warung, ya, waktunya banyak. Nah, ini yang harus Anda tahu ngaturnya. Karena kalau waktunya banyak, ini biasanya apa yang terjadi, teman-teman? Saking banyaknya waktu apa? Gabut, ya, ya, scalper. Oke. Karena dia punya banyak waktu luang, biasanya dia gabut. Dia akan condong melakukan ini jangka pendek sekali. Jadi tolong minta minta tolong ke teman-teman, profilingnya Anda disesuaikan dulu. Nah, enak intraday atau swing ya teman-teman. Jadi tentukan profilingnya Anda sesuai dengan aktivitasnya Anda. Nggak bisa profilingnya orang Anda pakai. Aktivitasnya berbeda teman-teman. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kalau Anda masih bingung waktunya yang mana, ya lihat Anda seorang apa? Anda seorang apa? Dokter kah yang harus operasi? Dokter saya saran swing ya. Pelaut position. Oke. Anda punya waktu banyak, day trader ya. Jadi scalper HP-nya kecemplung ya Om. HP-nya kecemplung kuah mie ayam. Waktu bikin mie ayam. Orderan banyak ya. Karena kaget. Saran untuk pelajar. Untuk pelajar saran saya fokus ke belajarnya dulu. Anda meningkatkan jam terbangnya Anda dulu, Mas. Jangan berpikiran untuk making money dulu, ya. Tapi bikin jam terbangnya Anda dulu lebih banyak. Mengenal pasar, mengerti lebih dalam sifat market seperti apa, itu akan lebih baik untuk Anda. Ya, oke. Jangan sampai handphonenya masuk ke dalam kuah mie ayam. Oke. Jadi saya minta sesuaikan pola trading Anda dengan aktivitas, bukan disesuaikan dengan orang lain. Karena aktivitas orang lain berbeda. Ya teman-teman. Berbeda latar belakang. Oke. Nah,
Saking fleksibelnya ini trading, teman. Siapapun bisa trading. Kemarin tukang siomay juga di dekat rumah saya, dia trading sambil nunggu pelanggan. Boleh, bisa aja. Nah, jadi sangat fleksibel saat Anda trading. Kalau Anda sampai menyia-nyiakan modal Anda, insaflah teman-teman. Jangan sia-siakan lagi modal Anda, ya. Karena dunia ini sangat fleksibel di dunia trading. Loh, teman-teman, ini ya, ini gambarnya ini kok nggak match ya? Kayaknya kemarin sudah saya benerin loh. Pasangan mata uang kenapa yang keluar make up? Tapi nggak apa-apa ya. Oke, idealnya berapa modal trading yang baik untuk memulai trading? Nah, ini sebenarnya sesuai dengan yang poin keempat, teman-teman. Trader dapat menerapkan stop loss atau take profit untuk membatasi kerugian dan mengunci keuntungan. Ya, ukuran posisi dapat disesuaikan untuk mengelola risiko pada setiap trade. Pengelolaan risiko. Siap, Mas Fendi. Hati-hati. Nah, ini teman-teman. Pengelolaan risiko. Jadi, saran saya, teman-teman. Modal yang baik adalah modal yang bisa dikelola. Modal yang bisa di-manage. Ya, modal yang bisa diatur. Ya, teman-teman. Jadi saya nggak menyebutkan nilainya berapa, tapi sekiranya itu bisa di-manage atau diatur. Misalkan tadi ada jawaban mungkin 10 US dollar. Oke, ya. 10 US dollar kira-kira ini bagus ya teman-teman untuk modal. Ya, kalau di saya sendiri 10 US dollar ini tidak bisa di-manage di akun biasa, high risk. Ini sekali gold ya teman-teman, anggap saja gold sekarang di harga berapa? 2409,00. Kalau dia turun 2399,00. Ini 10 dolar 0,01 amblas. Ya. Kalau price turun dari sini ke sini, ya teman-teman, Anda buy 0,01 di harga ini, sampai sini habis teman-teman. Habis. Ya, itu habis. Ya, ini habis. Saran saya, kalau Anda punya uang 10 dolar, bukan di akun biasa. Tugasnya Anda di akun sen. Jadinya berapa teman-teman? 1000 USD sen. Ya, di sini baru bisa Anda manage. Ini baru bisa Anda manage, teman-teman. Karena apa? Risk, risk yang digunakan sebaiknya sebagian kecil dari modal. Itu yang namanya resiko, teman-teman. Resiko itu kalau bisa sebagian kecil dari modal. Kalau 10 dolar,
Anda taruh trading di gold, buy 2409, 2399, 16, hilang. Berarti resikonya benar nggak? Nggak benar. Karena resikonya nggak kecil. Resikonya seluruhnya loh teman-teman. Resikonya seluruhnya. Ya. Jadi saran saya, Anda taruh ke akun Sen. Akun Sen itu yang Anda manage, yang Anda atur. Misalkan Anda punya akun Sen 1000 sen. Ya, risk yang mau saya gunakan 2% dari 1000 sen. Berarti risknya berapa teman-teman? Risknya berapa sen? Ada yang bisa jawab? Saya kasih jempol. 20 sen teman-teman. Nah, 20 sen. Jadi saat Anda gunakan 1000 sen, risk yang Anda gunakan 2% dari 1000 sen. Berarti risknya adalah 20 sen saja. Ingat kata-kata ini. Risk yang digunakan baiknya sebagian kecil dari modal. Bukan semuanya atau sebagian besar. Karena kalau yang digunakan adalah sebagian besar, ya yang jadinya nanti psikologis kena teman-teman. Psikologisnya Anda bisa kena. 10 dolar berkali-kali kena terus psikologisnya lama-lama kena. Anda lama-lama muncul fear-nya muncul. Setidaknya waktu di sini risk yang digunakan 2% berarti 1 kali SL sama dengan 2%. Berapa kali SL sampai modal habis? Berapa kali itu? Berapa kali Anda harus SL sampai modal Anda habis? 50, Pak. 50. Ini yang ini yang ini yang tadi saya bilang ya teman-teman. Oke. Ini yang tadi saya bilang bahwa trading itu adalah maraton bukan sprint. Bagaimana kita caranya menghemat energi kita. Modal ini adalah energinya kita. Ya, bisa seperti itu Om. Jadi pakai cash management ya, polanya ya. Cuman kalau 10% mungkin kegedean ya. Leverage jadi nggak pengaruh kalau di sini. Ini leverage tidak mempengaruhi. Karena apa? Risk Anda jelas teman-teman. 2%. Risk Anda jelas 2% di sini. Ya. Jadi mindset-mindset ini sebenarnya yang lebih penting untuk dibenarkan daripada hanya sekedar metode cara entrymu gimana. Itu sebenarnya itu belakangan teman-teman. Pelajarilah dulu mindsetnya, money managementnya, metodenya belakangan. 2% 50 kali layer ya. 16 ya Om. Ya, oke. Jadi untuk teman-teman yang tadi bertanya masalah modal, misalkan ini seperti ah $100 gimana?
$100 kira-kira kalau Anda meresikokan siapnya berapa? Ya, $100 misalkan modal. Nah ini resiko siapnya berapa? Berapa risknya? Kalau 1% atau 2%, bisa nggak kita trade dengan resiko $2? Ya, kita dapat area mungkin yang kecil-kecil. Time frame-nya kecil, baru kita bisa masuk di area-area tersebut. Ya, misalkan risknya Anda berapa? 10 US dollar per trade. Berarti Anda cuma punya kesempatan 10 kali, teman-teman. 10 kali, 10%. Atau yang terbaik sebenarnya risk per trade-nya berapa? 5 US dollar. Ya, ini yang terbaik. Yang paling benar lagi kalau Anda memang mau dan bersedia untuk trade dari akun Sen. Kenapa? Yaitu tadi. Karena kita mencari polanya kita dulu, kita kembangkan jam terbangnya kita dulu. Ya, baru kita bicara profitnya itu nanti. Profitnya nanti. Pola tradingnya Anda benar, mindsetnya Anda benar, pengelolaannya modalnya oke, baru kita bicara profit. Kalau tiga hal itu belum ada, jangan bicara profit. Iya Om, iya. Baiknya risk reward lebih besar ya, rewardnya baiknya lebih besar. Ya teman-teman, tentang risk management bisa dimengerti ya, teman-teman bisa dimengerti ya. Jadi jangan memaksakan trading dengan modal $10 di akun standar mikro, jangan. Baiknya Anda pindah ke akun sen yang lebih kecil nilainya, yang bisa di manage ini teman-teman. Karena saat $10 benar-benar $10 saja itu susah untuk kita manage. Ceritanya Anda mau jual beli mobil, modal Anda cuman 50 juta. Ya, mungkin Anda cuma bisa putar-putar satu mobil aja. Ya, saat Anda ada peluang lagi, Anda nggak bisa ambil lagi. Nunggu ini harus lepas dulu, harus laku dulu. Ya, clear ya teman-teman, risk management ya, atau pengelolaan risiko clear ya. Jadi trader dapat menempatkan stop loss, lot size setiap trade-nya. Itu ya harus apa? Harus berdasar dari modal. Jangan sampai tidak berdasar dari modal, teman. Karena modal itu awal dari tradingnya Anda. Modal itu awal dari tradingnya Anda. Bayangkan kalau Anda mau trading tapi nggak ada modal. Iya caranya, ya teman-teman. Gimana caranya Anda trading tanpa modal? Cari NDB, non deposit bonus. Bisa aja mungkin. Cuman kan karena itu bukan uangnya Anda asli, ada banyak hal yang bisa muncul. Ya, nah jangan dong Om. Akun demo bisa selfie KTP pinjol, janganlah. Jangan sekali-kali lah. Ya, hei, kita ke poin ke sekian. Siap, Pak Mustafa? Nah, apalagi yang hal bisa Anda kontrol, teman-teman? Eksekusi. Trader bisa memutuskan untuk membuka atau menutup posisi secara manual sesuai dengan perkembangan pasar. Ya, hati-hati dengan jarimu. Karena eksekusi order hanya sejauh nutol aja, nutol handphone, teman-teman. Sentuh handphone itu loh.
sentuh mouse Anda, sentuh tablet Anda. Ya, jadi tolong kontrol itu Anda punya tangan. Pakai kepala yang dingin saat menghadapi market. Jangan begitu marketnya lari, tiba-tiba naik gitu, teman. Tiba-tiba naik, lalu Anda susul gitu. Itu biasanya lepas kontrol. Nah, salah sentuh. Mungkin bisa seperti itu. Ya, lalu strategi trading ini hampir mirip dengan analisis ya. Ini pun strategi yang Anda gunakan ada di tangan Anda, ada di tangan Anda. Sesuai dengan gayanya Anda sendiri. Scalping, day trading, swing trading, position trading. Yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Di sini. Oke, ini. Sesuaikan. Ini dalam kontrolnya Anda. Anda mau jadi seperti apa? Kalau metode saya pakai ya dari dulu ya price action itu, Om. Ya, yang mungkin mulai bermutasi. Ini bisa Anda kontrol. Karena kita bicara bahwa trading itu sangat fleksibel. Ya, Anda karyawan, masuk jam 9 pulang jam 5 berarti Anda bisa trading malam. Anda pelaut, susah internet, Anda bisa jadi position trader mingguan atau lebih panjang lagi. Anda karyawan kerja shift, kadang pagi, kadang malam ya, Anda bisa swing trade-nya untuk beberapa hari ke depan. Pakai time frame-nya agak besar, H4 daily, weekly ya. Anda bisnismen, waktunya banyak, Anda bisa jadi scalper, Anda bisa entry jangka pendek. Cuman hati-hati, saat Anda entry jangka pendek, ya teman-teman, seringkali emosi menguasai Anda. Karena saya sendiri pun punya kelemahan bahwa saya nggak bisa trade scalper. Saat saya scalper, emosi saya naik, darah saya naik teman-teman. Jadi saya nggak beraturan malah tradingnya. Jadi saya lebih condong ke swing, lebih santai, lebih rileks buat saya. Betul mas, itu bikin masalah buat saya soalnya mas. Kalau Anda bisnismen, mungkin Anda memang harus lebih bisa mengatur waktu ya. Kalau Anda punya waktu banyak ya jangan hanya jadi scalper, tapi mungkin bisa memperlakukan gaya trading yang lain. Day trader mungkin, swing ya. Kalau trading sebagai pekerjaan, oke. Sebenarnya trading itu nggak pernah saya sarankan untuk jadi pekerjaan utama ya teman-teman. Karena jujur trading, kalau trading itu pekerjaan utama Anda, saya pun punya pekerjaan lain ya teman-teman ya. Saya ada bisnis lain, sampingan lain. Karena saat Anda gunakan trading itu sebagai primary job Anda, tekanan mentalnya itu cukup besar. Tekanan mental Anda cukup besar, teman. Kenapa begitu? Ya karena Anda harus dipatok target untuk menutup kebutuhan bulanan sehari-hari. Ya, itu sangat sangat menekan Anda nantinya. Misalkan Anda pakai modal nih ya, Anda pakai modal 10.000 US dollar. Oke, Anda pakai modal 10.000 US dollar, teman-teman. Lalu, kebutuhan Anda sebulan sih berapa sih, teman-teman? Kebutuhan Anda sebulan itu berapa kira-kira? Oke, Pak Yu, nanti saya jawab ya. Kebutuhan Anda sebulan berapa? Siapa, Yu? Oke, nanti saya jawab.
Pak Aan, Mas Adinda, Mas Andris, Pak Andrew, Mas Bima, teman-teman yang lain, berapa sih eh, harapan Anda sebulan? Oke, 5 juta anggap saja. Ini anggap aja 10.000, 100 juta lah ya. Nah, Anda 100 juta teman-teman. Kebutuhan Anda sebulan 5 juta. Ini modal ya. Ini kebutuhan. Oke. Nah, kalau Anda full di trading, teman-teman, Anda akan tertekan di sini. Berarti ini berapa persennya dari sini, teman-teman? Berapa persennya dari sini? 5% dari modal. Kadang-kadang ada bulan-bulan di mana kita nggak plus, bisa kita minus, teman-teman. Yang nanti bulan berikutnya baru ketutup, itu ada. Nah, bagaimana dengan kebutuhan Anda? Ini yang jadi concernnya teman-teman. Kalau Anda memang mau full time trader, harus berhati-hati di sini. Jadi saya saran sebenarnya, trading itu jadikan side hustle, side job lah. Ya, karena modal Anda ini nggak di-push untuk tiap bulan 5%. Meskipun kadang-kadang pun hit 10%, 12%. Karena takutnya saat Anda hit banyak, gaya hidupnya Anda naik, teman-teman. Ya, gaya hidupnya Anda naik. Yang mahal itu kan bukan biaya hidup, tapi gaya hidup. Ya, nongkrong, ya, selfie, ngopi dulu bos, gitu. Itu kan butuh biaya. Trader nih, senggol dong kan gitu teman-teman. Ya, ini kalau Anda jadikan primary job, modal Anda 100 juta, kebutuhan Anda 5 juta, ini cukup menekan mental Anda. Menekan mental Anda. Ya, jadi saya nggak saran untuk full di trading. Baiknya tetap Anda punya pekerjaan yang lain. Baiknya Anda punya pekerjaan yang lain. Apalagi kalau modalnya misalkan di bawah ini teman-teman. Anggap aja 50 juta. Ya, 5%-nya berarti 2,5 juta. Oke, ini normally. Karena kalau Anda push beresiko ke sini. Reward selalu beresiko ke modal. Teman-teman harus paham ini ya. 100 US dollar. Saya pengen bisa jadi 1.000. Ya, ini harus berkorban. Di compound. Ya, siap tidak dalam waktu yang lama, tidak WD. Nah, bisa nggak? Bisa, teman-teman. Tapi kan bukan berarti saat Anda 100 dolar jadi 1.000 dolar, 1.000-nya Anda tarik, Anda nikmati, Anda buat kebutuhan. Kan nggak begitu. Jadi kan ini modal lagi. Ya teman-teman. Ya, scalper. Apakah hasilnya lebih besar? Hmm, Pertanyaan seperti ini ya teman-teman.
Karena saya nggak scalper, saya nggak bisa menjawabnya. Tapi banyak trader yang bilang dia scalper, sebenarnya bukan. Sebenarnya bukan scalper. Karena kalau biru close, kalau merah ditahan. Ini scalper abal-abal. Ya, jadi gini Mas Permana. Kalau kita bicara tentang scalper, cepat keluar, cepat masuk, ya, itu harus disesuaikan kembali lagi dengan risknya dan modalnya. Memang dia pakai lotnya besar, tapi dia sangat disiplin dan konsisten. Begitu modal turun 1%, 2%, dia harus cut. Karena apa? Modalnya beresiko kegerus di market tersebut. Lotnya karena kemungkinan besar. Dan scalper sebenarnya hanya entry pada market yang seperti ini saja. Scalper itu kebanyakan yang real scalper, dia hanya entry pada market yang sideways saja. Ya. Dan market yang sideways ini ada di jam-jam tertentu. Nggak setiap jam. Dan bukan di market US. Setelah day trade jadinya swing ya, Mas ya. Setelah swing jadinya position. Makin panjang ya. Oke. Jadi saya nggak pernah menyarankan Anda untuk Anda keluar dari pekerjaan Anda untuk full trading. Nggak. Baiknya Anda tetap kerja, belajarlah trading. Nanti kalau sudah bisa, jadi dua jalan. Ya, ada dua penghasilan. Lebih baik daripada satu penghasilan. Market Asia bisa untuk scalper. Oke. Tapi Anda harus pahami benar-benar polanya. Oke teman-teman. Ya. Strategi trading ada di tangan Anda sendiri. Kapan Anda eksekusi, kapan entry, kapan keluar, kapan masuk, semua ada di tangannya teman-teman. Manajemen emosi. Ini yang paling susah. Ya teman-teman. Trader harus mengelola emosi mereka seperti serakah, takut, tekanan psikologis lainnya, termasuk kebutuhan. Ya, kebutuhan, bayar cicilan. Ya, itu yang menekan si trader untuk membuat keputusan trading yang rasional. Jangan sampai karena Anda emosi, Anda mengambil keputusan yang impulsif, gak sesuai dengan marketnya ini. Ya, ini yang menjadi concernnya Anda. Gak gampang melawan diri sendiri. Makanya kenapa saya lebih condong untuk trade di swing. Saya ambil di market yang time frame-nya besar. Nah, seperti tadi Pak Yo bertanya, sebaiknya untuk trading swing itu di time frame berapa? Kalau saya sendiri untuk trading swing yang saya gunakan bisa dari weekly, ya, weekly ke daily, Pak. Daily, contohnya seperti ini. Ini daily. Trennya apa? Tren turun. Jangan seperti ini. Trennya turun. Di sini ada low, ini ada lower low. Ya, tren turun. Saya tinggal tunggu pullback-nya. Impulsif, korektif. Nah, jadi kalau saya trading di time frame besar, ya tinggal saya menunggu ini aja, Pak. Ya, impulsif, koreksi. Metode yang saya pakai hanya ini aja. Begitu ada break, saya akan cari koreksinya. Daily. Lalu, presisinya areanya ini, saya cari dia 4.
Ini 4. Presisi zone-nya di mana? Contohnya ini. Stop loss-nya harus tahu di awal. Stop loss-nya misalkan di sini. Ya, ini stop loss saya. Ini entry-nya saya. Targetnya seberapa teman-teman? Kita bisa ukur dulu. Nah, jadi semua benar-benar terplanning. 1:2 aja cukup. Ya, jadi taking profit saya mungkin di demand ini. Nah, oke. Jadi saat kita tahu tempat kita entry, tahu berapa risikonya, tahu berapa targetnya, kita sudah lebih nyaman tradingnya. Nggak bingung. Nggak bingung, aduh kok ke floating gimana ini. Aduh kok. Nggak kayak gitu lagi teman-teman. Itu demi mengontrol si emosi tadi. Bayangin, saya nggak ngerti dari 47 orang di sini. Pernahkah Anda mengalami hal di mana saat Anda trade Anda nggak pasang stop loss dan Anda ke floating selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, harga nggak balik ke posisi Anda? Apa yang Anda rasain teman-teman? Apa yang Anda rasain? Sambil minum dulu teman-teman. Mulus berkepanjangan, Pak. Mules berkepanjangan. Mules nggak selesai-selesai. Belum pernah Pak Andrew. Tapi MC waktu news pernah. Ini kan bergejolak pasti kan. Rasanya itu bergejolak teman-teman. Jadi saat Anda memanage modal Anda, itu juga Anda memanage emosi Anda. Kembali lagi waktu di awal, beberapa bulan lalu saya pernah bicara tentang uang. Uang itu yang menimbulkan emosi. Karena dia ada nilainya, ada value-nya. Tekanan mental menguat. Ya, jadi saya minta tolong saat Anda sudah menerapkan atau menjalankan risk management ini, biasanya dari sisi psikologisnya akan tetap baik-baik saja. Sisi psikologisnya akan tetap baik-baik saja, teman-teman. Ya, Anda nggak akan terganggu yang terlalu repot lah, nggak akan. Karena ini sudah diatur. Berapa persen resikonya, sejauh mana Anda kehilangan modal. Waktu ke floating, teman-teman, ya nggak balik-balik. Satu hal, Anda tidur nggak enak, sudahan. Anda tidur ngimpinya floating. Anda ngimpinya yang buruk-buruk. Bangun tidur sudah nggak seger. Ketemu istri, ketemu anak. Kalau ya sudah punya istri, punya anak ya. Itu pun sudah nggak happy. Karena punya pikiran beban ini tadi. Di kantor kalau Anda karyawan, mungkin kerja sudah males-malesan. Kalau Anda pengusaha, mungkin Anda datang ke tempat usaha Anda males. Mendingan di rumah aja ngeliat floating. Anak Anda mendekat, Anda marah, jengkel, emosi. Jangan dulu diganggu dong. Apalagi pusing nih, gitu misalkan. Ya karena itu hal yang terjadi, teman-teman. Terjadi pada saya dan terjadi pada banyak orang. Pada waktu dulu. Tidur rep-repan. Rasanya kayak ketindihan, padahal enggak ya teman-teman. Ketindihan floating ternyata. Ada hal-hal buruk, apakah Anda tetap mau lakukan? Itu kembali ke teman-teman sendiri. Ya, Anda bisa pilih. Karena kembali lagi, Anda mau kendalikan atau Anda mau dikendalikan oleh market. Ya, jadi fokus ke mindset, fokus ke keputusan, fokus ke pair yang mana,
fokus reaksinya seperti apa, Anda mau cut loss atau Anda mau SL. Tapi kalau menurut saya lebih baik tetap stop loss. Karena kalau misalkan cut loss, kadang-kadang nggak semua orang bisa disiplin. Ada orang yang bilang, ah sayang nunggu dulu harga kembali. Ah sayang nunggu dulu harga bisa balik. Ternyata enggak. Jadi tradingnya trading pakai harapan. Sudah enggak objektif lagi. Betul ya Pak? Ya teman-teman. Review dan evaluasi jurnal trading. Ya, jurnal trading ini penting karena Anda akan tahu. Nah itu Om. Jurnal trading akan penting karena Anda akan tahu bulan-bulan apa yang buruk buat Anda. Ya, trading jurnal. Ini banyak hal penting dari trading jurnal, teman-teman. Salah satunya apa? Tahu bulan-bulan yang tidak menghasilkan. Ya, dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun Anda bikin jurnal, Anda akan tahu. Oh, tiap bulan ini saya buruk. Ya, Anda bisa lebih aware sama bulan itu. Oke. Lalu, minggu per minggunya pun Anda kelihatan. Bagaimana minggu pertama seperti apa, minggu kedua seperti apa, minggu ketiga seperti apa, minggu terakhir seperti apa, penutupan bulan itu bagaimana. Anda akan tahu. Ya. Lalu Anda juga bisa pilih pair yang baik. Dalam arti apa? Misalkan Anda entry USD Kanada dan New Zealand US dollar dari dua pair itu. Ternyata track recordnya USD Kanada dari 10 kali entry bener 8. New Zealand 10 kali entry bener 2. Berarti mendingan New Zealandnya ditinggal. Karena memang nggak cocok mungkin sama tradingnya Anda, teman-teman. Anda akan tahu pair yang baik. Ya, lalu dari jurnal ini Anda tahu depo dan WD Anda berapa. Kadang-kadang kan ada orang yang deposit nggak ngelihat, asal deposit, deposit, deposit terus. Kadang-kadang dia juga nggak ngelihat histori metanya, meta tradernya, atau aplikasi lainnya. Tapi kalau setelah dia bikin jurnal, dia akan lebih teliti dengan uangnya sendiri. Ya, lalu akan lebih tahu set up yang baik seperti apa. Karena semua tertulis, semua jelas. Nah, itu, itu sering, Om Andris. Ya, nggak ada SLTP-nya, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau saya pribadi, saat saya bikin seperti ini ya teman-teman, ada before after itu buat saya juga menjadi sebuah laporan dan jejak digitalnya saya. Bagaimana plan saya bekerja atau tidak, plan saya bisa membantu teman-teman atau tidak, kan begitu. Jadi kalau Anda mau bikin jurnal, bikinlah, Anda akan ngerti. Ya, bulan-bulan, minggu-minggu, hari-hari yang baik yang mana. Saat saya bilang, Jumat saya jarang trade teman-teman. Itu pun nggak saya putuskan karena dalam sebulan saya trading. Enggak. Karena dari pandangan beberapa tahun ke belakang. Setiap Jumat itu market seringnya agak kurang bersahabat. Jadi saya lebih baik leave it. Senin, kalau volatilitas nggak bagus, atau dia masih kecil volumenya, yang mending kita nggak usah trade, nggak usah dipaksain. Karena takutnya target taking profitnya kita nggak sampai, teman-teman. Ya, betul. Anda bisa bikin galeri seperti kata Mas Andris.
Ya teman-teman. Jadi kontrollah yang bisa Anda kontrol. Jangan sampai yang bisa Anda kontrol malah tidak dikontrol. Kenapa saya juga di sini, saya tuliskan di sini, control yourself ya teman-teman. Nggak tahu kok hilang ini. Tulisannya burem. Ya karena kebanyakan trader itu selalu lepas kontrol, teman-teman. Lepas kontrol. Nah, nanti malam ada news FOMC. Ini pun ada di tangan Anda. Anda mau ikut trade atau enggak? Bisa aja market kencang, bisa. Bisa aja market lemas, bisa juga teman-teman. Kita nggak pernah ngerti. Ini ya, jam 1 malam ya teman-teman. Meeting, minute kebijakannya apa atau note apa yang akan mereka bikin kebijakannya ke depan. Nah itu baiknya teman-teman bisa lihat. Atau mungkin Anda memilih, Anda trade after FOMC-nya keluar atau note-nya keluar, baru Anda trade. Jadi ada trade Kamisnya. Kamisnya Anda trade. Nah di sini kan semua pada suka car gold ya. Teman-teman suka di gold. Saya sih menunggu gold di level ini teman-teman. 2382. Itu level yang saya tunggu. 2382. Yang saya tunggu untuk level buy. Jadi kalau nggak ke sana, ya sudah. Saya nggak akan buy. Jadi batasan atau kontrol saya, pertama, entry hanya dalam zone. Batasan dan kontrol saya. Entry hanya di dalam zone yang sudah dipantau. Ya. Kedua, SL harus jelas. Resiko saya kontrol dari sini. Oke. Ketiga, taking profit 1/2 dari resiko. Ya teman-teman. Lalu yang saya kontrol lagi adalah time frame. Saya gunakan weekly, daily, dan H4. Jadilah sebuah plan. Misalnya pun saya harus lihat ke H1, ya teman-teman. H1 hanya digunakan melihat quality area saja. Nah, kita punya kontrol terhadap apa yang kita lakukan dengan jelas dan tegas. Ya, dengan jelas dan tegas. Nah, misalkan anggap saja di sini saya punya modal, ya kita bicara 3.000 US dollar ya teman-teman. Oke, 3.000 US dollar, saya akan entry di sini. 2382, stop loss saya 2368 teman-teman. Oke, yang jadi pertanyaan adalah berapa lotnya? Berapa lotnya? Nah, mungkin liquidity kita bahas di webinar depan ya Om. Ya, itu nanti saya jawab Mas. Kita bicara ini dulu, lotnya. Saya akan hitung teman-teman. Kalau Anda baru ikut webinar saya, kita bisa pakai ini, Forex Calculator. Oh,
Flex kalkulatornya MyFXbook ya. Atau Anda bisa download di Android Anda atau iPhone-nya Anda, Forex kalkulator tulisannya FX begitu ya. Nah, di sini saya akan entry apa teman-teman? XAU, US dollar ya. Akun currency-nya US dollar. Berapa size-nya? 3.000 anggap saja. Ya, risk ratio berapa? 2% yang mau saya gunakan. Stop loss-nya berapa poin? Saya harus hitung dulu berapa stop loss-nya. Ini saya hitung ke bawah. Ya, 13.85. Kita kembali ke sini. Oke, kita hitung. Di sini yang keluar resultnya ya dari 3.000 dolar modal yang saya risikokan hanya 2%. 2%-nya berarti adalah 60 dolar ini teman-teman. 60 dolar ya. 2% dari 3.000 dolar. Lot yang boleh saya gunakan hanya 0,04. 0,04. Oke. Jadi di sini teman-teman harus kontrol juga lotnya berapa. Yang boleh hanya 0,04 teman-teman. Kenapa 0,04? Karena risk 2% dari 3.000 US dollar. Ya teman-teman. Jadi lot pun harus Anda kontrol. Siap. Betul Pak Andrew. Forex elevator juga mudah ya Pak ya. Siap Mas Romat. Oke teman-teman. Kontrol. Yang terakhir adalah kontrol lot sizingnya. Oke. Entry dalam zona, SL harus jelas, taking profit, time frame-nya berapa, lot sizingnya berapa. Jadi Anda benar-benar clear. Like a professional trader. Profesional trader itu bukan yang selalu pakai jas, teman-teman. Dia ada di Wall Street, begitu. No. Tapi seorang profesional tuh yang tahu batasannya ini. Ya, itu menurut saya. Karena yang pakai yang pakai jas, pakai apa itu pun dia malah bisa jadi oknum. Itu menurut saya begitu. Ya, clear ya teman-teman. Ini ya. Jadi untuk entry apa aja sih yang Anda butuhkan? Ini tadi. Nah itu Om. Benar, 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 benar. Nah, masalah prefer rejection masuk zona atau rejection sesudah masuk zona, saya lebih prefer rejection setelah sentuh zona, Om. Ya, jadi sentuh zona dulu, baru dia rejection muncul, saya lebih prefer di situ. Jadi kalau dia belum sentuh zona tapi sudah ada rejection, biasanya saya abaikan. Saya akan abaikan itu. Oke, ya teman-teman karena jam setengah 10 ini saya ada janjian sama teman saya. Malam ini webinarnya kita nggak sampai 2 jam ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Apa yang harus saya bantu untuk Anda? Next webinar mungkin kita bahas tentang metode ya. Apa sih metode yang kita bisa gunakan untuk
trading time frame-nya dan macam-macamnya nanti kita akan coba detailkan. Selama ini kita masih bahas tentang mindset money management, mindset money management. Karena pikir saya memang harus begitu, ya. Mindset itu harus nomor satu, money management nomor dua, metode itu nomor tiga. Karena kalau Anda belajar metode dulu, Anda nggak akan tahu tentang money management dan mindset itu. Biasanya akan kebolak-balik, teman-teman. Tapi kalau mindset dan money management diterapkan di awal, metodenya nanti akan mengikuti money management dan mindset yang sudah dicetak di depan. Oke, sama-sama Cak Sodik. Oke teman-teman, nggak ada pertanyaan lagi ya. Next week, 2 minggu lagi, kita mungkin akan bahas tentang metode. Ya, metode cara entry yang saya gunakan seperti apa. Dan nanti kita sedikit bahas cara masuknya, entah rejection, entah pending order. Oke, thank you buat semuanya. 46 orang yang masih stay di sini. Sudah hadir di webinar saya. Terima kasih Pak Megan. Terima kasih Pak Yo, sukses selalu. Happy long weekend dan God bless teman-teman. Thank you. God bless. Terima kasih. Terima kasih Pak De. Sami-sami. Terima kasih Pak Megan. Thank you Mas Rian. Terima Matur kasih. suwun sami-sami. Sama-sama Pak. Yeah Om. Thank you. Ya Mbak. Oh, bisa sih. Terima kasih semua. Terima kasih semua.